Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pun dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Laili Firdaus Najaha dengan NIM 13086210004 dan dua teman saya yaitu Nesya Nadindra Ardianti dengan NIM 13086210024 dan juga ada Balkis Nasyita Fungsiumri dengan NIM 13086210052. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai zat ergastik. Baik, langsung kita mulai saja dengan pengertian atau gambaran umum dari zat ergastik itu sendiri. Seperti yang kita tahu, suatu sel hidup itu pasti mempunyai yang namanya protoplas. Protoplas itu apa? Protoplas itu adalah suatu hasil isolasi sel yang tidak memiliki dinding sel, tetapi mengandung selulosa dan pektin. Protoplas ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama ada komponen protoplasma dan yang kedua ada komponen non-protoplasma. Komponen protoplasma ini berupa zat-zat kehidupan yang terdiri dari membran sel, inti sel, sitoplasma, atau bisa dibilang terdiri dari organel-organel hidup. Sedangkan komponen non-protoplasma ini berupa benda-benda tanpa zat kehidupan atau bisa kita sebut sebagai zat ergastik. Pengertian dari zat ergastik itu sendiri adalah bahan non-protoplasmik baik itu organik maupun anorganik yang berperan sebagai hasil metabolisme yang berfungsi dalam memelihara dan mempertahankan struktur sel dan juga berperan sebagai penyimpan cadangan makanan yang terletak di dinding sel, vakuola, dan juga ada di sitoplasma. Dalam sel ini, zat ergastik ini dapat berupa karbohidrat atau amilum, protein atau aleuron dan gluten, dan juga ada lipid atau linin, putin dan suberin, dan juga ada kristal, baik itu kristal Ca oksalat dan silika. Berdasarkan bentuk benda yang dihasilkan, zat ergastik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada zat ergastik yang bersifat padat dan juga ada zat ergastik yang bersifat cair. Zat ergastik yang bersifat padat ini meliputi amilum atau butir-butir amilum, lalu ada aleuron dan kristal putih telur, dan yang terakhir ada kristal Ca oksalat. Sedangkan zat ergastik yang bersifat cair ini meliputi asam organik, karbohidrat, protein, alkaloid yang berupa nikotin dan piperin, terus juga ada zat penyamak atau tanin, lalu ada zat warna antosianin, dan yang terakhir ada minyak atsiri. Setelah mengetahui pengertian atau gambaran umum mengenai zat ergastik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai zat ergastik yang akan dijelaskan oleh dua teman saya yaitu Nesya dan Balkis. Jenis zat ergastik yang pertama ada pati. Pati merupakan polisakarida hasil sintesis dari tanaman hijau melalui proses fotosintesis. Pati ini memiliki bentuk kristal bergranula yang tidak larut dalam air pada temperatur ruangan, serta memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda tergantung pada jenis tanamannya. Sebagian besar pati ini disimpan di dalam umbi seperti pada ubi kayu, ubi jalar, dan kentang. Kemudian disimpan juga dalam biji seperti pada tanaman jagung, padi, dan gandum, serta disimpan juga dalam buah. Pati ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah hilusnya dan berdasarkan letak hilusnya. Berdasarkan jumlah hilusnya, pati ini dibagi menjadi tiga, yaitu amilum tunggal, yaitu tipe amilum dengan satu hilus yang dikelilingi lamela. Yang kedua ada amilum setengah tunggal, yaitu tipe amilum yang mempunyai lebih dari satu hilus yang masing-masingnya dikelilingi lamela, serta pada bagian luar dikelilingi lamela bersama. Yang ketiga ada amilum majemuk, yaitu tipe amilum yang mempunyai lebih dari satu hilus yang masing-masingnya dikelilingi lamela tetapi pada bagian luar tidak dikelilingi lamela bersama. Selanjutnya, pati berdasarkan letak hilusnya dibagi menjadi dua, yaitu konsentris dan eksentris. Konsentris yaitu tipe yang hilusnya berada di tengah, sedangkan eksentris yaitu tipe yang hilusnya berada di bagian tepi. Ini merupakan tipe-tipe pati. Yang pertama ini ada yang majemuk, di mana ada dua hilus atau lebih yang masing-masingnya dikelilingi oleh lamela, tapi secara tidak ada lamela bersamanya gitu. Selanjutnya ada yang tunggal yang terdiri dari satu hilus, lalu ada yang setengah majemuk terdiri dari dua dan terdapat lamela bersamanya. Kemudian ada yang tipe konsentris yang
eksentris yang berada pada bagian tepi, lalu pada konsentris pada bagian tengah. Selanjutnya ada aleuron. Aleuron merupakan vakuola yang berisi bahan organik seperti zat putih telur, garam dan lemak yang mengkristal, yang bisa disebut juga kristal protein. Selain itu, butir aleuron juga ada yang berbentuk globoid. Butir aleuron ini dapat terdiri dari beberapa komponen termasuk massa protein. Fungsi protein sendiri adalah mengkatalisis suatu proses reaksi sebagai enzim, misal protein mikrotubul dan protein mikrofilamen aktin, serta sebagai cadangan makanan, yaitu sebagai cadangan asam amino untuk bibit setelah berkecambahan berlangsung. Ini ada aleuron pada biji gandum yang A, kemudian yang B ini biji jagung, yang C ini biji kastor. Ini ada yang bentuknya kristaloid sama globoid. Selanjutnya ada inulin. Jadi pada sel tumbuhan itu terdapat gula sebagai cadangan makanan seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Di antara anggota kompositae terdapat inulin yang merupakan polimerisasi dari fruktosa. Inulin adalah polimer alami kelompok karbohidrat. Monomer inulin ini adalah fruktosa yang jumlahnya pada satu untai polimer bervariasi tergantung dari sumbernya. Inulin merupakan serbuk berwarna putih dan sukar larut dalam air dingin. Ini merupakan gambar dari kristal inulin pada Umbidaria. Jenis zat ergastik yang selanjutnya yaitu kristal. Kristal kalsium oksalat merupakan zat atau benda ergastik berbentuk kristal yang umum ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Kristal biasanya terbentuk sebagai hasil akhir metabolisme atau pertukaran zat dalam tumbuh-tumbuhan. Biasanya kristal ini terbentuk karena terjadinya pengendapan zat-zat cair cadangan makanan. Kristal memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama bentuk brus, yang berupa agregat dari kristal prisma yang membentuk suatu kristal besar. Biasanya dalam sel jumlahnya hanya satu, contohnya terdapat pada tangkai daun karika papaya. Yang kedua yaitu rafit atau jarum, yang terdapat pada daun plomel. Yang ketiga yaitu pasir, yaitu kumpulan dari beberapa kristal yang bentuknya meliputi rombohedral dan prisma. Biasanya jumlahnya banyak di dalam sel dari batang Amaranthus spinosus. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari bentuk-bentuk kristal. Yang pertama yaitu contoh kristal drus pada tangkai begonia. Yang kedua merupakan kristal jarum pada daun rhodescolor. Dan yang ketiga merupakan contoh dari kristal pasir pada batang Amaranthus spinosus. Selanjutnya yaitu minyak. Minyak merupakan turunan karboksilat dari ester gliserol yang disebut gliserida. Minyak merupakan salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Beberapa tumbuhan memiliki minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan senyawa yang mempunyai daya membias cahaya yang kuat. Bagian tumbuhan yang mengandung minyak atsiri terlihat mengkilap. Minyak atsiri memiliki fungsi untuk membantu proses penyembuhan dengan menarik beberapa jenis serangga atau hewan, mencegah kerusakan tanaman oleh serangga, dan sebagai cadangan makanan untuk tanaman. Minyak atsiri banyak terdapat pada daun Melaleuca kaju putih. Berikut ini merupakan struktur dari minyak, yaitu yang pertama lapisan paling luar yaitu kutikula, kemudian di bawahnya terdapat jaringan palisade, kemudian terdapat parenkim termampat, kemudian ada lapisan sel batu, lalu ada parenkim, kemudian di bawahnya ada epidermis keping biji yang ada di paling bawah juga, kemudian ada parenkim keping biji, dan yang terakhir yang bulat-bulat itu merupakan tetes minyak. Kemudian yang terakhir yaitu silika dan stegmata. Silika dan stegmata umumnya ditemukan pada tumbuhan monokotil. Tubuh silika dan stegmata terbentuk dari pengendapan oksida silikon. Silika dan stegmata letaknya tidak acak, yaitu pada epidermis dan di luar jaringan pembuluh. Silika dan stegmata dapat digunakan sebagai ciri dalam taksonomi karena memiliki bentuk yang khas pada setiap familia atau genusnya. Contohnya pada Palmae berbentuk topi, pada Heliconiaceae berbentuk bujur sangkar, pada Zingiberaceae berbentuk pasir, pada Cyperaceae berbentuk kerucut, dan pada Poaceae berbentuk amorf.
Ini merupakan contoh gambar epidermis pada batang tebu atau sakarum yang menunjukkan sel panjang atau long sel gabus atau cork cells, dan silika. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan untuk membuat presentasi kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.